Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi permutasi. Ya, jadi permutasi itu adalah susunan unsur-unsur yang urutannya diperhatikan. Saya berikan gambaran sedikit. Nah, jadi di sini ada tiga kata. Tiga kata ini tersusun dari huruf-huruf yang sama. Jadi sama-sama ada huruf K, huruf A, huruf S, huruf U, dan huruf R. Nah, ketiga kata ini walaupun tersusun dari huruf yang sama, tetapi mempunyai makna yang atau arti yang berbeda. Inilah yang disebut dengan permutasi. Jadi urutan dari unsur-unsur penyusunnya itu adalah mempengaruhi nilai dari hasil tersebut. Contoh kedua, misalnya ada 6 bilangan tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Jadi keenam bilangan ini masing-masing semua tersusun dari bilangan 1, 2, 3. Nah, dan sudah pasti setiap bilangan ini mempunyai nilai yang berbeda. 123, 132, 213, 231, 312, 321. Nah, kedua contoh inilah gambaran dari permutasi tersebut. Susunan dari unsur-unsur yang urutannya diperhatikan. Mengapa harus diperhatikan? Karena setiap perbedaan susunan akan menghasilkan makna yang berbeda. Langsung saja kita ke pembahasan. Permutasi itu ada tiga jenis yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur berbeda. Nah, untuk semua unsur yang berbeda, rumusnya adalah P NR. Ini dibaca permutasi R dari N unsur. Permutasi R dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Langsung saja ke contohnya. Tentukan banyak susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Di sini ada berbeda, berarti apabila urutannya berbeda maka dianggap berbeda. Jadi keempat huruf tersebut disusun dari kata mentari atau huruf dari kata mentari, di mana kata mentari ini ada 7 huruf, masing-masing berbeda. Inilah yang disebut dengan beberapa semua unsur berbeda. Di sini tidak ada huruf yang sama. Jadi ada 7 huruf, yang akan disusun adalah 4 huruf. Maka ini kita tulis, kita kembali ke rumusnya PNR. Jadi N itu adalah yang tersedia, R itu adalah yang akan kita susun. Berarti di sini N-nya 7 dan R-nya adalah 4. Permutasi 4 dari 7 unsur. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial. Jadi sesuai rumusnya 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial sama dengan 7 dikurang 3 faktorial. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, ini kita uraikan. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini 7-nya faktorial tidak perlu kita uraikan sampai 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena di sini ada di bawah ada 3 faktorial, kita ikuti saja sampai 3 faktorial. Jadi misalnya jika penyebutnya 5 faktorial, berarti tujuannya kita uraikan sampai 5 faktorial saja. Ya, jadi dalam hal ini di sini sampai 3 faktorial, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini nanti tinggal kita coret atau kita bagi saja. 3 bagi 3 faktorial sama dengan 1. Nah, tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 840. Jadi ada 840 susunan dari 4 huruf berbeda dari kata mentari. Contoh kedua, dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku. Jadi di sini 6 buku akan disusun di rak buku, berarti 6 dari 6. Nah,
untuk permutasi yang banyaknya unsur yang akan disusun sama dengan yang tersedia, maka tidak perlu kita uraikan n faktorial per n kurang n dikurang r, tapi langsung saja 6 faktorial. Apabila banyaknya yang akan disusun sama dengan banyak yang tersedia, maka langsung saja kita faktorialkan 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi ada 720 cara menyusun 6 buku pelajaran berbeda pada sebuah rak buku. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi rumusnya seperti ini. Langsung saja kita ke contohnya. Jadi berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Ya, kalau kita perhatikan kata matematika ini ada beberapa huruf yang sama. Jadi berbeda dengan mentari tadi di contoh pertama. Matematika ada beberapa unsur yang sama. Misalnya M-nya ada 2, kemudian A-nya ada 3, dan T-nya ada 2. Jadi inilah yang disebut dengan beberapa unsur yang sama. Nah, apabila ada beberapa unsur yang sama, maka kita menggunakan rumus permutasi yang kedua ini, permutasi dari beberapa unsur yang sama. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini, maka kita menggunakan rumus ini, P sama dengan M faktorial dibagi M1. M1 itu maksudnya adalah yang sama, misalnya M1-nya di sini adalah 2, M2 dan seterusnya. Jadi kita bagi dengan misalnya P sama dengan 10 faktorial. 10 faktorial ini dari keseluruhan huruf yang tersedia. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi dengan 2 faktorial untuk M, kemudian 3 faktorial untuk A, dan 2 faktorial untuk T. Jadi ini 2 untuk M, ini untuk A, dan 2 untuk T. Nah, kita ikuti yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah 3 faktorial, berarti 10 kita uraikan sampai 3 faktorial. Di sini 2 faktorial berarti 2 kali 1, kemudian 3 faktorial tidak perlu karena di sini sudah sama, kemudian 2 kali 1. Kita matikan. Dan di sini ada 4, bisa kita matikan dengan 2 dikali 2. 2 kali 2 kan 4, bisa kita coret juga. Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 151.200. Banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika adalah 151.200. Selanjutnya, yang ketiga adalah permutasi siklik. Permutasi siklik adalah permutasi atau susunan dengan cara melingkar. Jadi yang tadinya lurus, sekarang untuk permutasi siklik susunannya melingkar. Nah, untuk permutasi yang melingkar ini rumusnya adalah jadi permutasi siklik dari N tinggal dikurangi 1. Jadi misalnya 3, ada 3 unsur yang akan kita susun, berarti 2 faktorial. Contoh, 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda. Di sini ada 6 orang, berarti PS 6. Jadi di sini ada kata mengelilingi, berarti ini adalah permutasi siklik. Jadi melingkar. Jadi PS 6 sama dengan 6 dikurang 1, berarti 5 faktorial. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1. Hasilnya adalah 120 cara. Jadi banyak cara berbeda. Mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan berbeda adalah 120 cara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.